Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Afifa, saya dari PR 4302 dan hari ini saya akan remedia manajemen komunikasi. Oke, langsung aja ya. Jadi soal nomor pertama itu ada manajemen komunikasi menurut para ahli. Jadi menurut saya ngambil dua, yaitu menurut Michael Kay tahun 94 dan menurut Parag Diwan tahun 99. Jadi menurut Michael Kay itu kayak bagaimana orang-orang mengelola proses komunikasi dalam hubungannya dengan orang lain dalam konteks komunikasi. Nah, kalau menurut Pak Dewan ini kayak proses penggunaan berbagai sumber daya komunikasi secara kayak terpadu melalui perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, unsur-unsur komunikasi untuk mencapai tujuan telah ditetapkan. Nah, soal nomor 2 itu kayak ada disebutkan dan jelaskan. Nomor 2A itu tuh ada dasar-dasar manajemen komunikasi. Itu tuh ada komunikasi formal, non formal, informal, teknis, dan prosedural. 2B itu ada fungsi utama dan fungsi lainnya manajemen komunikasi. Nah, fungsi utama itu ada sebagai alat untuk menyamakan pengertian semua anggota dalam perusahaan. Terus yang kedua itu sebagai alat menggerakkan anggota dalam dalam perusahaan sesuai informasi yang diberikan. Nah, kalau lainnya itu ada kayak menggerakkan orang lain, ada pengungkapan emosional, ada juga kendali. Nah, itu untuk mengendalikan anggota. Nah, 2C itu ada peran manajerial sebagai information roles. Nah, itu tuh kayak ada monitor, juru bicara, pengambilan keputusan. Tapi pengambilan keputusan ini dibagi 4 lagi. Ada kewirausahaan maksudnya, penyelesaian gangguan, pengambilan sumber daya, dan juga ada negosiasi. Nah, 2D itu tuh ada model manajemen komunikasi Russian Machalska-Dolls. Itu ada self, ada analysis, maaf Pak. Jadi ada self, interpersonal, people in system, sama competence. Jadi itu ada self itu kayak dari dalam untuk melakukan manajemen komunikasi kayak self awareness, self analyze, itu kayak ego, super ego gitu. Terus ada juga interpersonal tuh kayak menguasai skill dalam teori dalam komunikasi interpersonal. Ada juga people in system, itu tuh kayak orang yang dalam organisasi yang kayak untuk kita tuh people to grow gitu loh. Terus kayak disitu ada juga kompetensi untuk menjadi komunikator yang baik. Oke, Pak, maaf saya lupa. Tadi saya lupa 2 itu sampai E. Jadi 2 itu tuh adalah komunikasi jaringan kerja. Itu ada 3, ada komunikasi jaringan kerja rantai. Habis itu ada lingkaran, circle, sama star atau bintang. Nah, kalau jaringan kerja rantai itu kan kayak komunikasi sering terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Nah, kalau yang jaringan lingkaran itu tuh kayak komunikasi terjadi melalui komunikasi kayak pokoknya lingkaran. Nah, kalau misalnya jaringan bentuk bintang itu komunikasi melalui satu sentral, tapi salurannya juga lebih pendek. Oke. Nomor 3 itu tuh ada teori manajemen. Itu ada klasik, hubungan pokoknya klasik terhadap komunikasi, hubungan manusia terhadap komunikasi, dan juga SDM menurut terhadap komunikasi. Nah, kalau klasik terhadap komunikasi itu kayak memandang kayak seperti mesin. Contohnya bisa diambil contoh tuh kayak manajemen klasik. Itu tuh kayak harus efektif, pokoknya berstruktur, terus ada ganjarannya juga, kayak pokoknya ganjaran terus timpal. Nah, kalau hubungan manusia itu kayak komunikasi manusia tuh mereka tuh ingin diperlakukan lebih manusiawi dibanding daripada kayak mesin gitu. Nah, terus kalau misalnya SDM, ya kita tahu lah ya, kalau misalnya komunikasi itu bukan uang doang, tapi itu harus dihargai. Nah, yang terakhir itu adalah perusahaan, kayak menurut perusahaan itu tuh kayak yang menganut kayak klasik, hubungan manusia dan SDM. Kalau misalnya klasik, aku tuh ngambil pabrik. Kenapa pabrik? Karena jelas pabrik itu tuh harus ngikutin kayak ya pemerintahnya satu, karyawannya banyak, itu kan itu harus ngikutin ya sehari segini ya segini kayak gitu. Pokoknya kayak gitu deh. Nah, kalau yang hubungan manusia, aku ngambil pegadaian. Kayak pegadaian itu sekarang kayak lebih fleksibel gitu kan, sekarang kerjanya terus kayak tetap aja bisa ngikutin, misalnya atasannya bisa kayak sedikit
bukan sedikit sih, maksudnya tuh kayak semodel bisa apa ya, pokoknya kayak bisa ngehandle gitu lah istilahnya, atau gimana pun gitu Pak. Pokoknya saya ngambil pegadaian kalau yang hubungan manusia. Nah kalau SDM jelas aku ngambil Google karena kita tahu betapa Google tuh bener-bener ngegali potensi sumber daya manusia banget, bukan cuma apa ya, pokoknya waktu mereka bahkan bisa kerja dimanapun kapanpun, tapi SDM mereka yang dibutuhin. Jadi saking kerennya ya kalau menurut aku ngambil SDM-nya bener-bener diraih SDM-nya. Oke, segitu aja soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.